2022 nomor 42 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila, yaitu tugas makalah. Di sini saya mengambil judul Pancasila sebagai dasar perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tentunya untuk membuat peraturan perundang-undangan bagi seorang pelanggar hukum, yaitu dengan sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila, berarti peraturan itu tidak akan berlaku bagi hukum. Selanjutnya yaitu makna perlindungan hukum. Di sini ada dua pendapat para ahli hukum tentang makna perlindungan hukum. Yang pertama adalah Andi Hamzah dan yang kedua adalah Simanjuntak. Yang pertama, Andi Hamzah memaknai perlindungan hukum sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, baik itu lembaga pemerintah dan swasta, yang bertujuan untuk memenuhi keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sebagai mana hak-hak asasi yang ada. Dan yang kedua adalah Simanjuntak. Di sini Simanjuntak memaknai perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Bagi orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan yang ada. Selanjutnya yaitu suatu perlindungan dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur bagian berikut. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, dan yang kedua adalah adanya jaminan kepastian hukum, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan yang keempat adalah adanya sanksi bagi orang yang melanggarnya. Dan di sini selanjutnya adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam perlindungan hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, dan yang kedua adalah kemanfaatan hukum, dan yang ketiga adalah keadilan. Di sini kemanfaatan hukum itu untuk dibuat untuk manusia. Jadi penegak hukum dan hukum harus bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah yang nomor 2, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum bagi warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga adalah memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Dan yang keempat adalah menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Adapun dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Di sini yang dimaksud adalah semua perlakuan yang dilakukan warga negara, baik itu lembaga pemerintah, harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tentunya hukum dibuat untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini. Yang keempat, yang ketiga adalah mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentunya kalau tidak ada hukum, maka masyarakat akan berpecah belah. Baik, yang selanjutnya adalah yang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Pada mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam bagian ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tetapi akan tetapi saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjadi lagi bagian dari ABRI. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama adalah menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan yang kedua adalah menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah menciptakan atau memberi pengayoman, keadilan, dan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewarganegaraan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan negara mengemban misi yang harus disukseskan untuk pembangunan negara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan terhadap usaha-usaha yang menggoyahkan
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah mewujudkan kepastian hukum. Dan yang ketiga adalah kejaksaan harus hadir di setiap usaha pembangunan, baik itu pembangunan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Dia adalah peran hakim. Hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, ada beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim. Yang pertama adalah hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Yang kedua, hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya. Yang ketiga adalah hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas. Yang keempat adalah peranan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibuat pemerintah untuk menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah negara, baik itu lembaganya maupun orang-orangnya yang dapat merugikan bangsa dan negara. Peran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah menyelidiki, menyidik, dan melihat penyelenggaraan pemerintahan negara yang ada di Indonesia ini agar tidak terjadi kecurangan dan penyuapan. Selanjutnya adalah yang C, yaitu dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menemukan hukum di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hukum dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia. Pelanggar hukum akan mendapat sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pertama, kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Yang pertama itu seperti tindakan keasusilaan, yang kedua adalah mabuk di muka umum. Di sini selanjutnya adalah kasus-kasus pelanggaran hukum dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu contohnya karena tidak membantu orang tua, dan bangun kesiapan. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Contohnya adalah mencontek saat ulangan dan terlambat saat masuk sekolah. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan yang kedua adalah tidak ikut gotong royong pada saat semua masyarakat mengikuti gotong royong. Yang keempat adalah di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contoh kasus pelanggarannya yaitu tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai SIM, dan tidak membayar pajak, dan tidak mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua adalah macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Sanksi-sanksi pelanggaran hukum itu banyak sifat dan jenisnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum itu berbeda satu sama lain. Akan tetapi tujuannya yaitu sama, untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Adapun sanksi-sanksi pelanggaran hukum yaitu terdapat pada undang-undang hukum pidana, yaitu pada pasal 10. Yang pertama adalah hukuman pokok. Hukuman pokok ini mencakup hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Yang kedua adalah hukuman tambahan, dan di mana yang mencakup ini pencabutan hak-hak, dan kedua penyitaan barang-barang seperti rumah dinas, mobil dinas, dan lain-lain. Untuk pencabutan hak-hak itu seperti pencabutan hak atau perintah jabatan dengan tidak layak. Sekian, terima kasih, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.